Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada presentasi kali ini kami akan membahas makalah tentang sikap patriotisme dengan mengurangi tingkat rasisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahaya Dewi Artanti dengan NIM 13 12 30067 dan rekan saya Anastasia Tiffany Situngkir dengan NIM 13 12 30066. Topik pembahasan pada presentasi kali ini ada latar belakang, masalah, pembahasan, dan penutup. Bersatu dalam keberagaman, satu nusa, satu bangsa, Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anastasia Tiffany Situngkir dengan NIM 13 12 300 066. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 poin utama dari latar belakang makalah kami. Dimulai dari terdapat masyarakat yang beragam, lalu mulai muncul konflik akibat adanya perbedaan seperti tindak rasis, lalu penyampaian tentang pentingnya menjaga kesatuan bangsa dengan tidak melakukan rasis. Indonesia adalah negara yang dikenal dengan keberagaman etnis, budaya, bahasa, dan agama. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia dan lebih dari 300 kelompok etnis yang sangat beragam. Indonesia memiliki keberagaman, dan keberagaman ini juga mencakup perbedaan bahasa, budaya, tradisi, dan kepercayaan agama. Keberagaman inilah yang menjadi salah satu karakteristik utama Indonesia dan telah menjadi sumber kekayaan budaya dan sosial di negara Indonesia. Dengan keberagaman yang begitu besar, mulai ada potensi munculnya konflik akibat perbedaan antar kelompok etnis, agama, ataupun budaya. Sayangnya dalam beberapa kasus, konflik ini berbentuk suatu tindak rasisme dengan cara menghina kelompok atau etnis yang lain, merendahkan kelompok lain karena merasa kelompoknya lebih tinggi dari kelompok tersebut. Seringkali kejadian ini karena adanya perbedaan mayoritas dan minoritas. Sayangnya, Indonesia menempati posisi ke-14 dengan tingkat rasisme tertinggi di dunia. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu menyadari bahwa keberagaman di Indonesia adalah salah satu aset terbesar Indonesia. Dan kita perlu menjaga kesatuan bangsa dengan sangat krusial. Untuk mencapai kesatuan, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami dan menghormati perbedaan satu sama lain, serta mendorong inklusi sosial. Penting juga untuk menghindari tindakan rasisme ini, karena dapat merusak kesatuan dan persatuan di Indonesia. Pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu sekalipun memiliki peran penting dalam mempromosikan pesan perdamaian, persatuan, dan kesatuan di tengah masyarakat dan dari berbagai latar belakang atau keberagaman yang sangat beragam. Berikut rumusan masalah pada makalah ini ada 3. Yang pertama yaitu apa pengertian rasisme, yang kedua bagaimana dampak rasisme bagi negara, dan yang terakhir bagaimana cara menyikapi tindak rasisme. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian rasisme. Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, suku, ras, agama, dan adat istiadat. Maka, begitu banyak perbedaan di antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Akan tetapi dengan perbedaan tersebut, kita disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua, yang berpedoman pada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus ikut serta dalam mempertahankan persatuan dan mengurangi tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam suatu negara. Salah satunya adalah tindakan yang mengakibatkan perpecahan adalah tindakan rasisme. Tindakan rasisme sendiri merupakan penjabaran dari perilaku yang membeda-bedakan sesama manusia berdasarkan suku, agama, ras, budaya, dan golongan yang menjadikan adanya batasan atau pelanggaran hak serta kebebasan seseorang. Rasisme biasanya terjadi karena adanya satu kelompok ras atau etnis tertentu dianggap lebih unggul atau lebih rendah dari kelompok lain. Rasisme dapat terjadi pada individu, masyarakat,
dan instansi tertentu. Rasisme dapat berbentuk penghinaan, ejekan, atau perilakuan yang tidak adil yang berdasarkan perbedaan, biasanya terjadi pada kaum minoritas. Rasisme juga dapat berbentuk dalam kekerasan fisik atau verbal yang dilakukan untuk melukai atau mengintimidasi seseorang berdasarkan ras atau etnisnya. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak rasisme bagi negara. Adanya rasisme juga berkaitan dengan diskriminasi yang juga membedakan antar golongan seperti yang kita ketahui menurut hasil survei Komnas HAM sebanyak 27,8% responden mengatakan pernah melihat dan mengalami diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat yang mengerti rasisme juga memahami bagaimana dampak perilaku tersebut. Karena pada dasarnya negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, tindakan rasisme ini jelas menimbulkan perpecahan dalam bermasyarakat. Karena adanya perbedaan dan tindakan yang kurang menyenangkan, maka timbullah berbagai masalah sosial antar sesama manusia. Dampak selanjutnya dari rasisme adalah menyebabkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang tidak seimbang antara kelompok-kelompok ras atau etnis. Kelompok yang mengalami diskriminasi akan cenderung memiliki kesempatan yang lebih terbatas dari segi sumber daya dan peluang di masyarakat. Dengan adanya kesenjangan tersebut, negara kita dapat mengalami kerugian ekonomi. Diskriminasi dalam pekerjaan akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena potensi dan kontribusi sebagian besar populasi tidak dimaksimalkan. Jika dilihat dari segi internasional, dampak rasisme ini dapat mengakibatkan pandangan buruk dan merusaknya citra Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tidak dapat mengatasi tindak rasis hingga menimbulkan konflik di berbagai bidang. Lalu yang terakhir adalah cara menyikapi tindak rasisme. Kami memiliki 3 poin utama. Yang pertama adalah menyadari pentingnya sikap toleransi. Toleransi sendiri merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak, tidak mencela ataupun menghina kelompok lain. Dengan menyadari bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, kita juga perlu bersikap toleransi antar sesama agar terciptanya suatu kedamaian, persatuan, dan kesatuan Indonesia. Dengan hal itu pula kita dapat mengurangi tindak diskriminasi antar sesama maupun dari mayoritas atau dari minoritas. Lalu yang kedua adalah berani membela korban tindak rasis. Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu sadar bahwa tindak rasisme merupakan tindakan yang salah dan mampu memperpecah kesatuan dan persatuan Indonesia, sehingga kita juga perlu menjaga dan menyadari bahwa kekuatan Indonesia juga berasal dari persatuan dan kesatuan akibat adanya keberagaman di Indonesia. Lalu yang ketiga, memberi dukungan kepada sang korban dan memberikan edukasi kepada sang pelaku. Kita mampu memberikan dukungan kepada korban rasisme dengan cara mengakui keberadaannya karena kita menyadari bahwa kita semua sama dan kita semua saudara sehingga tidak perlu membedakan satu sama lain. Lalu memberikan edukasi kepada sang pelaku karena kita tidak dapat berdiam diri membenarkan hal tersebut terjadi, sehingga kita juga perlu mengedukasi sang pelaku untuk tidak melakukan hal tersebut kembali dan mengurangi tindak rasisme di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman sehingga di dalamnya memungkinkan terjadinya konflik. Namun kita perlu sadar bahwa kesatuan dan persatuan menjadi hal yang penting bagi Indonesia. Dan sayangnya Indonesia menempati posisi ke-14 dengan tingkat rasisme tertinggi di dunia. Sehingga kita penerus bangsa perlu sadar bahwa tindak rasisme merupakan tindakan yang tidak terpuji dan perlu kita kurangi dengan cara dimulai dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan rasisme dan membela korban rasisme serta mengedukasi sang pelaku rasisme. Sehingga Indonesia dapat terus berjalan dengan baik dengan kesatuannya karena adanya keberagaman dan menjadikan keberagaman itu menjadi suatu kekuatan tersendiri negara Indonesia.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.